Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang cara menambahkan IP kamera UniView ya, UNV ini. IP kamera ini adalah IP kamera yang biasa pada umumnya itu dihubungkan dengan perangkat lain yakni DVR. Nah, namun di kesempatan kali ini saya akan coba menambahkan IP kamera ini untuk berdiri tunggal tanpa ada perangkat DVR. Nah, ini ada dua kamera yang tadi sudah saya aktivasi, kemudian sudah saya rubah alamat IP-nya, dan selanjutnya sudah saya tambahkan menggunakan aplikasi S-Live atau S-View. Nah, kenapa demikian? Ini jadi ada kebetulan ada 8 unit ya IP kamera UNV ini yang masuk ke toko saya, itu milik pelanggan, yang mana pelanggan saya meminta supaya IP kamera ini bisa dilihat melalui handphone tanpa menggunakan DVR. Karena mungkin di sini DVR-nya rusak atau apa ya, seperti itu ya. Nah, hanya saja kekurangannya adalah apa? Ketika kita menambahkan IP kamera seperti ini, UNV ini ya, berdiri tunggal menggunakan aplikasi S-Live atau S-View tadi, itu tidak ada rekaman. Jadi kita hanya bisa memantau secara online saja. Oke. Nah, caranya seperti apa? Untuk caranya, yang pertama, panjenengan jangan lupa melakukan aktivasi untuk IP kamera ini. Aktivasinya sudah pernah saya buat di video sebelumnya, namun nggak apa-apa ya. Di kesempatan kali ini saya akan bikinkan juga untuk videonya. Nah, untuk cara yang pertama kita langsung saja. Oke, untuk cara yang pertama, panjenengan di sini ya, jangan lupa untuk mendownload aplikasi yang namanya S-Tool. Nah, ini S-Tool ya, ini aplikasinya. Setelah panjenengan download, sudah terinstall di laptop, panjenengan buka aplikasi tersebut. Nah, setelah aplikasi tersebut di-download ya kan, di sini panjenengan bisa mengklik refresh untuk mencari IP kamera yang tadi. Setelah IP kameranya muncul di sini, panjenengan belum bisa melakukan login. Karena apa? Ini mohon maaf belum muncul ya, baru saya reset. Alamat IP dari IP kamera ini itu masih di angka 192, 168, 100, kemudian titik sekian. Nah, panjenengan rubah dulu alamat IP si kamera UNV ini. Nah, caranya seperti apa? Caranya cukup mudah. Kita kembali lagi ke sini. Saya coba refresh. Nah, ini sudah tampil ya. Nah, kita bisa lihat di sini dia ada di angka 100.11. Nah, panjenengan rubah dulu alamat IP ini. Nah, caranya panjenengan ke laptop, di menu laptop panjenengan masuk ke internet ya, kemudian masuk ke Open Network and Sharing Center. Nah, ini laptop saya terhubung ke jaringan internet via wireless ya, jadi tidak menggunakan kabelan. Kalau menggunakan kabelan tidak apa-apa, menggunakan wireless pun tidak apa-apa. Panjenengan klik di sini. Setelah itu panjenengan masuk ke properties. Di menu properties panjenengan klik Internet Protocol version 4. Di sini kemudian klik lagi properties. Nah, di sini untuk alamat IP-nya panjenengan rubah ke angka berapa? Contoh di sini 192. Ini di alamat IP-nya ya, IP cam-nya. Alamat IP cam-nya 114. Panjenengan rubah menjadi 192
168, kemudian 100. Di sini panjenengan rubah ke angka 1. Nah, jadi seperti ini. Setelah sampai di sini, subnet masknya panjenengan klik saja, nanti dia otomatis terisi. Ya. Sudah sampai di sini, panjenengan klik OK, close, kemudian close, dan panjenengan boleh meminimalis ya, tidak apa-apa. Nah, kemudian sekarang panjenengan kembali lagi ke aplikasi S-Tool, panjenengan klik refresh. Nah, ini sekarang yang tampil hanya satu IP cam, yaitu IP cam UNV tadi. Kalau tadi ada dua ya, yang satunya itu ada di rumah saya, di belakang itu tapo ya, masuk ke sini juga. Nah, karena kita mau men-setting yang UNV ini, panjenengan checklist di sini ya, kemudian masuk ke device config, checklist. Nah, kemudian panjenengan masuk ke ini menu memodifikasi IP. Nah, kita lihat IP-nya 192.168.114. Bentar. Ya. Nah, di sini panjenengan rubah alamat IP-nya sesuai dengan alamat internet panjenengan. Saya akan merubahnya sebentar. Di sini saya rubah menjadi angka 1, dan di sini karena yang tadi di sini sudah saya rubah di angka 30 ke atas, sekarang saya bikin di sini di angka 34. Oh, sorry 34. Oke. Kemudian klik OK. Kita tunggu proses modifikasi alamat IP-nya berhasil. Nah, modification sukses. Oke, kita close ya. Setelah sampai di sini, panjenengan bisa melakukan refresh ulang. Nah, setelah refresh ulang, panjenengan kembali lagi ke menu pengaturan WiFi. Di sini Network and Sharing Center, panjenengan kembalikan TCP/IP4-nya ke semula. Nah, di sini properties. Nah, kemudian di sini bikin IP address-nya menjadi automatic ya. Kemudian klik OK, close. Di sini minimalis. Oke. Kemudian kembali lagi ke aplikasi S-Tool ini ya. Panjangan refresh. Nah, di sini ada keterangan not login. Panjangan klik di sini, masuk ke menu device configuration. Klik OK. Kita tunggu. Nah, kita sudah bisa langsung login. Lalu bagaimana caranya kita menambahkan IP kamera ini tunggal ya, tanpa DVR, ke dalam aplikasi S-View atau S-Live? Panjenengan masuk ke menu di sebelah kiri. Di sini ada menu maintenance ya, checklist IP kameranya. Kemudian panjenengan masuk ke cloud service. Bentar. Nah, di sini sudah ada keterangan. Di atas ada keterangan S-Cloud-nya masih off. Nah, panjenengan klik di sini menjadi on. Oke. Nah, setelah on, panjenengan klik refresh di sini. Oke. Di sini belum ada keterangan online ya, tidak apa-apa, panjenengan kembali dulu sambil menunggu. Panjenengan bisa menambahkan kode barcode yang ada di bawahnya, di scan ya, menggunakan aplikasi S-View atau S-Live tadi. Oke, saya akan coba. Oke ya. Kemudian sampai di sini, ini contoh ya. Tadi saya membuat gambarnya. Panjenengan bisa langsung menambahkan kode barcode tadi menggunakan aplikasi ya. Kemudian langsung panjenengan klik save saja, atau panjenengan mau diberi nama tidak apa-apa ya. Panjenengan
refresh terus ya aplikasi. Oke, di sini juga di refresh. Nah, oke, dan di sini sudah langsung online. Oke, nah kita lihat hasilnya di sini ya. Di sini ada beberapa menu. Salah satunya yang saya suka ya, di sini adalah merubah gambar dari yang low, medium atau high. Panjangan bisa memilih sendiri. Kemudian untuk aplikasi snapshot dan record di sini juga ada ya. Hanya saja untuk menu bicara dua arah, PTZ dan image setting itu tidak bisa digunakan. Jadi hanya bisa untuk memantau seperti ini saja, dan juga tidak bisa untuk menyimpan rekaman karena Epic Camera ini memang tidak ada slot untuk micro SD nya. Oke, begitu saja nggih. Mugi-mugi tutorial di kesempatan kali ini bermanfaat, dan jangan lupa buat panjenengan yang belum like, share dan subscribe channel Alphard Media CCTV, monggo dibantu subscribe supaya channel ini lebih bermanfaat dan berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.